Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala ala abdihil kitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyundhira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna as-shalihat anna lahum ajran hasana makithina fihi abada. Wa asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh min akhiril anbiya'i wal mursalin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wallahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa 'alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur liyuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallah amma ba'du. Ibadallah hadirin wal hadirat jamaah Masjid Asy-Syifa yang sama-sama mengharap ridho dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita senantiasa ungkapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ungkapan alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji hanyalah milik Allah yang telah memberikan kepada kita berbagai macam nikmat. Maka dengan segenap nikmat tersebut semoga kita mampu mensyukurinya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan juga salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpah kepada junjungan alam yakni habibina wa nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga, kerabat, sahabat hingga kita semua selaku umatnya yang tetap setia mengikuti jejak langkahnya dan orang-orang yang mengikuti kebaikannya hingga akhir zaman, dan semoga kita termasuk umatnya yang akan mendapatkan syafaatnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya, alhamdulillah tema pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan mengambil menjaga fitrah manusia. Menjaga fitrah manusia. Bisakah kita menjaga fitrah? Mari kita awali dengan kajian kita surat 30 ayat 30. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa. فطرة الله التي فطر الناس عليها فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Islam
sesuai fitrah Allah, disebabkan Dia telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Shadaqallah. Ya. Di dalam tafsir disebutkan bahwa ada sebagian hadis ya, hadis sahih dari Abu Hurairah yang artinya tidak ada seorang anak pun kecuali ia dilahirkan menurut fitrah. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meneruskan tugasnya, fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa. Meneruskan tugasnya dalam menyampaikan dakwah dengan membiarkan kaum musyrik yang keras kepala itu dalam kesesatannya. Maka dalam kalimat fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa, maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Islam. Fitratallah allati fataran nasa 'alaiha, dengan lurus kepada agama Allah sesuai fitrah Allah, terdapat perintah Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengikuti agama yang lurus, yaitu agama Islam. Dan mengikuti fitrah Allah. Jadi orang yang berserah diri itu termasuk kepada kategori fitrah. Islam berserah diri. Ada dua kata ya dari Islam itu, akar kata, ada dua akar kata. Yang pertama, Islam itu aslama ya. Sulasi mazid. Dalam ilmu sorof itu sulasi mazid, 3 huruf yang ditambah, sulasi mazid. Aslama itu artinya berserah diri. Aslama yuslimu, islaman. Yang kedua, salima yuslimu, muslim, artinya selamat. Jadi orang yang berserah diri kepada Allah pasti selamat. Itu masuk kepada kategori fitrah. Dengan menghadapkan wajahmu yang lurus kepada agama Islam sesuai fitrah Allah, terdapat perintah Allah kepada Nabi Muhammad SAW untuk mengikuti agama yang lurus, yaitu agama Islam, dan mengikuti fitrah Allah. Ada yang berpendapat bahwa kalimat itu berarti bahwa Allah memerintahkan agar kaum muslimin mengikuti agama Allah yang telah dijadikannya bagi manusia. Nah, di sini fitrah diartikan agama. Karena manusia dijadikan untuk melaksanakan agama. Fitrah ya. Hal ini dikuatkan oleh firman Allah sebagaimana kita paham, kita hafal ya. Surat 5156, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku, ibadah kepada Allah. Maka menghadapkan wajah, muka artinya meluruskan tujuan. Meluruskan tujuan dengan segala kesungguhan tanpa menoleh kepada yang lain. Wajah atau muka dikhususkan penyebutan di sini karena memang merupakan tempat berkumpulnya semua panca indera. Dan bagian tubuh yang paling terhormat. Muka itunya
Nah, sehubungan dengan kata fitrah yang tersebut dalam ayat ini adalah sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis, tidak ada seorang anak pun kecuali ia dilahirkan menurut fitrahnya. Kedua ibu bapaknya lah yang akan meyahudikan, menasronikan atau memajusikannya. Sebagaimana binatang melahirkan anaknya dalam keadaan sempurna, adakah kamu merasa kekurangan padanya? Kemudian Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, bacalah ayat ini yang artinya fitrah Allah disebabkan dia telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah dalam riwayat lain sehingga kamu merusaknya. Ya, binatang itu. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah engkau tahu keadaan orang yang meninggal di waktu kecil? Rasulullah SAW menjawab, Allah lebih tahu dengan apa yang mereka perbuat. Riwayat Al-Bukhari Muslim. Para ulama berbeda pendapat mengenai arti fitrah. Ada yang berpendapat bahwa fitrah itu artinya Islam. Hal ini dikatakan oleh Abu Hurairah, Ibnu Syihab, dan lain-lainnya. Mereka mengatakan bahwa pendapat itu terkenal di kalangan ulama salafus soleh yang berpegang kepada takwil. Alasan mereka adalah ayat ini, fitratullah allati fataran nasa 'alaiha. Dan hadis yang tadi yang dibacakan, mereka juga berhujah dengan hadis bahwa Rasulullah SAW bersabda kepada manusia pada suatu hari, apakah kamu suka aku menceritakan kepadamu apa yang telah diceritakan Allah kepadaku dalam kitabnya? Sesungguhnya Allah telah menciptakan Adam dan anak cucunya cenderung kepada kebenaran dan patuh kepada Allah. Allah memberi mereka harta yang halal, tidak haram. Lalu mereka menjadikan harta yang diberikan kepada mereka itu menjadi halal dan haram. Hadis riwayat Ahmad dari Hammad. Nah, pendapat itu ya dianut oleh kebanyakan ahli tafsir. Adapun maksud sabda Nabi Rasulullah SAW tatkala beliau ditanya tentang keadaan anak-anak kaum musyrik, beliau menjawab, Allah lebih tahu dengan apa yang mereka ketahui, yaitu apabila mereka berakal. Ya. Takwil ini dikuatkan oleh hadis Bukhari dari Samurah bin Jundub dari Nabi SAW sebagai sebagian dari hadis yang panjang itu berbunyi, adapun orang yang tinggi itu yang ada di surga adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Adapun anak-anak yang ada di sekitarnya semuanya adalah anak-anak yang dilahirkan menurut fitrah. Samurah berkata, maka Rasulullah SAW ditanya, ya Rasulullah, tentang anak-anak musyrik? Rasul menjawab, dan anak-anak musyrik. Riwayat Bukhari dari Samurah bin Jundub. Artinya, walaupun dilahirkan dari seorang yang non-muslim, itu awalnya fitrah bersih. Nah tentu ya sebagian ulama yang lain pun mengartikan fitrah dengan kejadian. Fitrah itu kejadian. Yang dengannya Allah menjadikan anak mengetahui Robnya, mengetahui Tuhannya. Seakan-akan dikatakan tiap-tiap anak dilahirkan atas kejadiannya. Fitrah itu kejadian. Dengan kejadian itu, sang anak akan mengetahui Tuhannya apabila dia telah berakal dan berpengetahuan. Kejadian di sini berbeda dengan kejadian binatang yang tak sampai kepada pengetahuan tentang Tuhannya. Mereka berhujah bahwa fitrah itu berarti kejadian dari fatir, berarti yang menjadikan. Fitrah itu berarti dari fatir. Fatiros samawati wal ard. Fitrah kan? Fatir oge. Yang berarti ya
Mereka berhujjah bahwa fitrah itu berarti kejadian dan fatir berarti yang menjadikan. Dengan firman Allah Ta'ala, Qulillahumma fatiras samawati wal ard. Katakan, ya Allah, pencipta langit dan bumi. Qulillahumma fatiras samawati wal ard. Jadi ya, ada yang berpendapat jadi fitrah itu kejadian, menjadikan. Kemudian ada lagi ayat yang menjelaskan wa mali la a'budalladzi fatarani, dan tidak ada alasan bagiku untuk tidak menyembah Allah yang menciptakanku. Ya. Maka dibuka suratnya, surat Yasin 22 36 22. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma liya la a'budu alladhi fatarani wa ilaihi turja'un. Wa ma liya la a'budu alladhi fatarani wa ilaihi turja'un. Shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan tidak ada alasan bagiku untuk tidak menyembah Allah yang telah menciptakanku, dan hanya kepadanya lah kamu akan dikembalikan. Shadaqallah. Alladzi fatarani, yang telah menjadikanku. Jadi itu arti fitrah. Satu lagi surat 39, surat Az-Zumar ayat 46. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qulillahumma fatiras samawati wal ardi alimal ghaibi wasyahada. Qulillahumma fatiras samawati wal ardi alimal ghaibi والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. Shadaqallahul azim. Setelah sholat isya aja. Ya, rehat sudah. Insyaallah kita sambung nanti. Ya, silakan. Tadi terjemah surat 3946. Katakanlah, ya Allah, pencipta langit dan bumi, yang mengetahui segala yang gaib dan yang nyata. Engkaulah yang memutuskan di antara hamba-hambamu tentang apa yang selalu mereka perselisihkan. Shadaqallah. Ya, jadi arti daripada fitrah itu menciptakan. Fatir di sini. Qulillahumma fatiras samawati wal ard. Jadi kemudian kalimat dalam ayat 30 ini dilanjutkan dengan ungkapan bahwa pada fitrah Allah itu tidak ada perubahan. Pada penciptaan Allah itu tidak ada perubahan.
pada agama Allah itu tidak ada perubahan. Jadi fitrah itu ada dua arti, tiga arti. Pertama, fitrah itu suci, bersih. Yang kedua, fitrah itu kejadian. Dan yang ketiga adalah penciptaan. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengubah fitrahnya. Tidak akan mengubah syariat agamanya, tidak akan merubah kejadiannya, tidak akan merubah penciptaannya. Tidak ada sesuatu pun yang menyalahi aturan itu. Maksudnya ialah tidak akan sengsara orang yang dijadikan Allah berbahagia, dan sebaliknya tidak akan berbahagia orang-orang yang dijadikannya sengsara. Menurut Mujahid, artinya ialah tidak ada perubahan bagi agama Allah. Pendapat ini didukung oleh Qatadah, Ibnu Zubair, Ad-Dhahak, Ibnu Zaid, dan An-Nakhai. Mereka berpendapat bahwa ungkapan tersebut berkenaan dengan keyakinan Ikrimah. Meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Umar Ibnul Khattab berkata, tidak ada perubahan bagi makhluk Allah dari binatang yang dimandulkan. Perkataan ini maksudnya ialah larangan memandulkan binatang. Ungkapan itulah agama yang lurus, dzalika dinul qayyim, menurut Ibnu Abbas bermakna itulah keputusan yang lurus. Muqattil mengatakan bahwa itulah perhitungan yang nyata. Ada yang mengatakan bahwa agama yang lurus itu ialah agama Islam. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Mereka tidak mau memikirkan bahwa agama Islam itu adalah agama yang benar. Oleh karena itu mereka tidak mau menghambakan diri kepada pencipta mereka dan Rob yang lebih terdahulu, qadim, memutuskan sesuatu dan melaksanakan keputusannya. Jadi sekali lagi, arti dalam fitrah itu adalah ya bersih, kejadian, dan penciptaan. Maka Idul Fitri kembali kepada bersih, kembali kepada kejadiannya, kembali kepada agamanya. Jadi fitrah itu agama. Tidak akan la tabdila li khalqillah, tidak akan berubah. Maka pertanyaannya, mampukah kita menjaga fitrah? Mampukah kita menjaga agama kita? Mampukah kita menjaga ya kesucian setelah kembali dibersihkan oleh Allah? Nah, itu ya. Nah, maka kunci daripada kita diberikan kekuatan dan kemampuan dalam menjaga fitrah itu tidak lain hanyalah mengikuti aturan-aturan Allah. Mengikuti perintah-perintah yang telah diperintahkan Allah dan dicontohkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dengan demikian kita akan memahami arti fitrah itu sendiri. Sehingga untuk menjaga amanah fitrah itu jadi jangan keluar dari fitrah manusia. Jangan keluar daripada ya penciptaan manusia. Setelah Allah nyatakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh dalam penciptaan manusia ya laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, sebaik-baik penciptaan. Jangan sampai summa radadnahu asfalas safilin. Jangan sampai ya rendah. Nah, berarti mafhum mukhalafah, memahami kebalikan. Ketika kita mampu menjaga fitrah,
Berarti ya kita tetap berada dalam koridor takwa. Nah, akan tetapi ketika keluar dari fitrah berarti manusia sudah tidak dikatakan berada dalam koridor ketakwaan karena dia sudah keluar dari ya kejadiannya. Dia keluar dari fitrahnya, dia keluar daripada aturan-aturan agama. Nah, disinilah ya kita memahami bahwa ketika fitrah itu adalah sebuah amanah yang harus kita jaga, maka jangan sampai ya kita bersifat sebagaimana orang-orang munafik ketika berkata dusta, kemudian diberikan amanah khianat dan diberikan dan ketika berjanji dia ingkar terhadap janji. Sehingga pantas orang-orang yang tidak mampu menjaga fitrah manusia akibatnya akan seperti tidak ada keserasian dalam kehidupan. Upami Surdul Subang mah emansipasi. Ya, disamaratakan antara laki-laki dan perempuan. Itu biasa. Tugas laki-laki adalah ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, sedangkan tugas wanita adalah itunya ketaatan terhadap suaminya. Jadi tetiasa disamikan gitu. Tugas itu tidak bisa disamakan. Emang. Ya makanya ya kalau memang fitrah manusia fitrah laki-laki itu diberikan kekuatan, kemudian fitrah wanita ya diberikan ya kelemahan fisik gitu. Laki-laki kekuatan fisik, wanita kelemahan fisik. Maka tidak keluar dari jalur fitrahnya. Jadi kieu pangintennya ari fitrah pi indungeun maahnya indung we gitu. Fitrah pi bapaeun bapa. Teu bisa itunya fitrah pi indungeun hayang jadi bapa mah tiasa. Aduh-aduh. Pon kitu deui fitrah nu jadi bapa teu bisa arek adug-adugan oge jiga indung gitu nya. Mangga we sok ada perbedaan. Ketika diberikan kasih sayang seorang anak oleh Allah, maka ibu makan sabarnya. Mengandung, melahirkan, mengurus. Ada bapak nama kekerek di PHP-an sajam 2 jam geus kasal. Pikeun deui ka indungna. Ngan eta teh ya, fitrah. Sudah jadi tos diciptakeun anak kitu. Ya, tos teu tiasa dirobih teh la tabdila li khalqillah. Termasuk tidak ada perubahan dalam kalimat-kalimat Allah. Luar biasanya Allah memilih dalam kalimat-kalimat yang sempurna tamatin ya, sempurna. Maka kenapa bahasa Arab yang dipilih? Karena bahasa Arab itu luar biasa. Dengan salah titik saja sudah salah arti. Salah huruf saja sudah salah arti. Wah, jadi saking ketatna eta bahasa itunya. Salah dalam mengucapkan keluar huruf saja, makharijul huruf itu sudah salah arti. Ya, nah eta. Qul katakan, kul makan. Jauh. Qul tuh, qop nyeklok, qop. Katakan, ya qul katakan, kul kukaf, kul makanlah. Kala yakulu aklan, kul la takul. Qala yaqulu qawlan. Tuh, ya. Beda jauh. Maka
kita sebagai pemegang amanah fitrah jangan sampai keluar dari fitrah itu sendiri. Maksudnya tadi kita sudah pahami, berarti seseorang ketika sudah masuk kepada kategori fitrah, maka dia akan mampu menjaganya. Nah, di antaranya adalah penjagaannya itu dengan surat 30 masih surat 30 ayat 31. 31 32. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Munibina ilaihi wattaquhu wa aqimus salata wa la takunu minal musyrikin. Munibina ilaihi wattaquhu wa aqimus salata wa la takunu minal musyrikin. من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون Sadaqallahul azim. Dengan kembali bertobat kepadanya dan bertakwalah kepadanya serta dilaksanakanlah sholat dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang menyekutukan Allah, yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka dan mereka menjadi beberapa golongan. Setiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka. Sadaqallah. Ayat ini merupakan jawaban dari ayat yang ke-30-nya. Tidak ada perubahan bagi agama Allah, maksudnya ialah agar manusia jangan sekali-kali mencoba mengubah agama Allah. Bagaimana tindakan manusia agar dia tidak mengubah agama Islam? Ialah dengan jalan tobat kepadanya. Jadi ternyata termasuk di antara menjaga fitrah adalah berada dalam pertobatan. Akan tetapi ada yang menafsirkan kalimat dengan kembali bertobat kepadanya sebagai keterangan dari kata hadapkanlah wajahmu. Nah, jadi fa'akim wajhaka. Hadapkan wajahmu, maksudnya mah sok bertobat. Ka Allah. Itu. Jadi dengan kembali bertobat kepadanya sebagai keterangan dari kata hadapkanlah wajahmu. Maksudnya agar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umatnya meluruskan muka menghadap wajah dengan cara kembali bertobat kepada Allah. Jadi fa'akim wajhaka teh tobat cenah. Kita kembali bertobat kepada Allah. Kaum muslimin juga termasuk dalam perintah ini karena suruhan kepada Nabi SAW berarti juga suruhan kepada kita semua sebagai umatnya. Ayat ini juga menyuruh manusia bertobat kepada Allah. Perintah ini lalu dihubungkan dengan suruhan agar manusia bertakwa kepadanya. Munibina ilaih wattaquhu, dan bertakwalah kepadanya. Wa aqimis salah, mendirikan salat, wa aqimus salah wala takunu minal musyrikin. Mendirikan salat serta larangan menjadi
orang yang menyekutukan Allah, orang yang musyrik. Kembali kepada Allah ialah cara yang baik untuk memperbaiki fitrah tadi. Tuh, ya. Jadi memperbaiki fitrah tadi dengan cara bertobat. Dengan cara ya memegang prinsip tauhid, keyakinan yang teguh kepada Allah. Fitrah ta jelema ta edina fitrah. Jadi sekali lagi kembali kepada Allah ialah cara yang baik untuk memperbaiki fitrah tadi dan menjauhi segala rintangan yang mungkin menghalanginya. Perintah takwa didahulukan dari perintah mendirikan sholat karena sholat termasuk salah satu tanda yang pokok dari orang yang bertakwa. Sholat dan ibadah lainnya tidak akan ada hasilnya kecuali atas dasar iman kepada Allah, ya, merasakan kekuasaan dan ketinggiannya. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman, yaitu orang yang khusyuk dalam salatnya. Ibadah juga tidak ada artinya kalau tidak disertai dengan keikhlasan. Oleh karena itu ayat ini diakhiri dengan keharusan ikhlas dalam beribadah agar kaum muslimin tidak menyekutukan Allah. Ikhlas tekad bersihnya. Ikhlas karena Allah, lain karena selain Allah. Dalam beribadah teh ikhlas karena Allah, bukan karena selain Allah. Kemudian minalladzina farraqu dinnahum wa kanu syi'a, yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka sehingga menjadi beberapa golongan. Ayat ini merupakan dari ungkapan orang-orang yang mempersekutukan Allah, yang menyuruh, ya, yang terdapat ayat ini. Ayat ini menyuruh kaum muslimin agar jangan menjadi orang yang musyrik, yang selalu berselisih dan memecah belah agama mereka. Sehingga mereka terbelah menjadi beberapa golongan. Mereka selalu berselisih pendapat karena menganut agama yang batil, agama ciptaan manusia. Agama yang batil itu banyak macamnya dan tata cara peribadahannya juga berbeda-beda. Nah, maksudnya adalah keluar dari pada fitrah itu. Seharusnya menyembah Allah tetapi dia menyembah berhala. Seharusnya menyembah Allah tetapi dia menyembah matahari. Seharusnya menyembah Allah tetapi dia, ya, menyembah pohon dan sebagainya. Manusia ketika sudah tidak mampu menjaga fitrahnya berarti dia sudah keluar dari fitrahnya. Berarti dia sudah tidak mampu menjaga agamanya. Powernya hendak cenah Idul Fitri teh kudu kembali lagi kepada fitrah, kembali lagi kepada fitrah itu maksudnya adalah untuk menjaga bagaimana fitrah manusia itu jangan sampai keluar dari fitrahnya. Itu musyrik, yang termasuk orang-orang musyrik itu sudah keluar dari fitrahnya karena dia sudah menyekutukan Allah dan tidak menyembahnya. Maka ketika agama yang batil diikuti, ya, tata cara beribadahan yang berbeda-beda. Ada yang menyembah berhala, menyembah api, menyembah malaikat, menyembah bintang-bintang, matahari dan bulan, menyembah pohon, menyembah kuburan, dan lain sebagainya. Semuanya itu adalah macam-macam Tuhan yang disembah segolongan kaum musyrikin. Setiap golongan mempunyai tata cara peribadatan sendiri. Mereka berpendapat bahwa mereka adalah orang yang mendapat petunjuk. Mereka sangat gembira dan bangga dengan golongan-golongan mereka, padahal mereka adalah golongan yang merugi dan sesat. Karena keluar dari fitrah. Ya, yang seharusnya menjaga fitrah itu jangan sampai keluar. Maka di dalam ayat 28 kita perhatikan. Surat 30 ayat 28. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir
Bismillahirrahmanirrahim. ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون كذلك نفصل الآيات يعقلون صدق Allahul Azim. Dia membuat perumpamaan bagimu dari dirimu sendiri. Apakah kamu rela jika ada yang di antara hamba sahaya yang kamu miliki menjadi sekutu bagimu dalam memiliki rezeki yang telah kami berikan kepadamu, sehingga kamu menjadi setara dengan mereka dalam hal ini? Lalu kamu takut kepada mereka sebagaimana kamu takut kepada sesamamu. Demikianlah kamu jelaskan ayat-ayat itu bagi kaum yang mengerti. Jadi sampai sama Allah diberikan misil perumpamaan. Cik cenah kumaha cek Allah teh. Lamun urang jeung naon pembantu urang terus dina ngagunakeun harta teh naon sangeunahna katanya si pembantu urang teh. Sarua mun urang ngau mobil cik paribasana anjeunna ge ngau mobil. Nah, kan maksud nama dalam ayat ini adalah manusia itu pasti moal rela cenah gitu. Nya moal rela. Sehingga dia membuat perumpamaan untuk kamu dari dirimu sendiri. Apakah ada di antara hamba sahaya yang dimiliki oleh tangan kananmu sekutu bagimu dalam memiliki rizki yang telah kami berikan kepadamu? Maka kamu sama dengan mereka dalam hak mempergunakan rizki. Kamu takut kepada mereka sebagaimana kamu takut kepada dirimu sendiri. Nya kasieunan gitu kan nya. Nya meureun ayalah panginten perasaan kieu sangeunahna we eta teh harta urang. Nya kemudian dipergunakan oleh hamba sahaya kita, oleh pembantu kita. Nya panginten ari aya izin mah pangintennya ieu kan saenakna teh. Tidak ada izin mah panginten urang oge. Nah, kamu takut kepada mereka sebagaimana kamu takut kepada dirimu sendiri. Demikianlah kami menjelaskan ayat-ayat bagi kaum yang berakal. Nah, khotimah penutup itu di ayat 29-nya. Maka orang ausli a'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين Sadaqallahul azim. Tetapi orang-orang yang zalim mengikuti keinginannya tanpa ilmu pengetahuan. Maka siapakah yang dapat memberi petunjuk kepada orang yang telah disesatkan Allah? Dan tidak ada seorang penolong pun bagi mereka. Akhirnya orang-orang yang keluar dari fitrah adalah orang-orang yang zalim. Orang-orang yang zalim mengikuti hawa nafsunya tanpa ilmu pengetahuan. Karena keluar dari fitrahna seharusnya seharusnya dia tetap dalam fitrahnya, tidak mengikuti hawa nafsu. Karena memang ketika yang diikuti hawa nafsu, maka nafsu itulah yang menjadi Tuhannya. Gitu. Ya, satu lagi ayatnya, surat 45, 23. 45, 23. Al-Jathiyah, 23. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وأضل الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله وقلبه وجعل على غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون أفلا تذكرون Sadaqallahul azim. Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya dan Allah membiarkannya sesat dengan sepengetahuannya, dan Allah telah mengunci pendengaran dan hatinya serta meletakkan tutup atas penglihatannya. Maka siapakah yang mampu memberinya petunjuk setelah Allah membiarkannya sesat? Mengapa kamu tidak mengambil pelajaran? Sadaqallah. Inilah maksudnya adalah ketika kita diberikan kemampuan untuk menjaga fitrah, maka tidak keluar dari fitrah, tidak mengikuti hawa nafsu.
yang dia ikuti adalah petunjuk-petunjuk Allah. Tapi begitu yang diikuti hawa nafsunya, berarti dia telah menyembahnya. Cek dino ayat mah. Ya. Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Dan Allah membiarkannya sesat. Ya, berdasarkan sepengetahuannya. Dan Allah telah mengunci mati pendengaran dan hatinya, meletakkan tutupan atas penglihatannya. Maka siapakah yang akan memberinya petunjuk sesudah Allah membiarkannya sesat? Maka mengapa kamu tidak mengambil pelajaran? Ciri-cirinya adalah, maka oleh KM terakhir hartosna we 24:25. Dan mereka berkata, kehidupan ini tidak lain hanyalah kehidupan di dunia saja. Kita mati dan kita hidup, dan tidak ada yang membinasakan kita selain masa. Tetapi mereka tidak mempunyai ilmu tentang itu. Mereka hanyalah menduga-duga saja. Dan apabila kepada mereka dibacakan ayat-ayat kami yang jelas, tidak ada bantahan mereka selain mengatakan, hidupkanlah kembali nenek moyang kami jika kamu orang yang benar. Allah, tanya ngus lah, cenah orang mah hirup di dunia lah. Pae hirup di dunia, moal aya anu mangamautkeun kecuali waktu. Ya, tapi itulah pengetahuan mereka yang sudah tertutup. Ari urang mah pan aya basiroh, keyakinan bahwa hidup kita bukan hanya di dunia. Tapi kita mengimani negeri akhirat, wabil akhiratihum yuqinun. Ya, demikian semoga kita diberikan kekuatan dan kemampuan untuk menjaga fitrah. Amin. Jangan sampai keluar dari fitrah manusia. Alhamdulillah, mohon maaf atas kekurangan. Kita tutup dengan doa kifarat majelis yang akan menghapus dosa kita di majelis ini. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wal afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.